Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 331, mencuri perhatian tuan rumah. Foto pernikahan Russell dan Victoria berjarak kurang dari 2 meter di belakang Jordan dan Victoria. Itu adalah tempat berlangsungnya pernikahan Russell dan Victoria. Namun, Jordan dan Victoria berciuman dengan penuh gairah tepat di hadapan Russell, tidak mampu mengendalikan diri sama sekali. Semua orang yang hadir menjadi gempar. Ya Tuhan, ini benar-benar tidak masuk akal. Pengantin wanita benar-benar mencium pria lain di depan pengantin pria. Tuan Miller, orang terkaya di kota ini, benar-benar dipermalukan dan dihina hari ini. Jordan Stelle benar-benar kurang ajar melakukan hal gila seperti itu. Keluarga Howard, yang duduk di meja paling dekat dengan panggung, pun sangat tidak senang. Martin mengerutkan kening dengan tatapan membunuh di matanya. Ia bermaksud agar Jordan menikahi cucunya, Lauren. Namun, Jordan kembali bersama mantan pacarnya tepat di depan mereka. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan membiarkan dia meninggalkan DC. Saat itu, Martin ingin menahan Jordan di DC dengan paksa, tetapi dia mengetahui bahwa Victoria akan menikah dengan orang lain, jadi dia memilih untuk tidak menggunakan cara yang brutal. Dia mengira Jordan secara alami akan mengejar Lauren dan menikahinya setelah putus dengan Victoria. Dia tidak menyangka Jordan begitu terpikat dan mencintai Victoria sehingga dia terus berusaha mati-matian untuk menyelamatkan hubungan mereka setelah putus. Brett pun menjadi marah. Apa yang terjadi di antara kedua orang ini? Apakah mereka memperlakukan pengantin pria sebagai orang yang tidak ada? Jordan Stelle benar-benar mengerikan. Jordan pasti akan menamparkan Brett dengan keras seandainya dia mendengar kata-kata itu. Brett adalah penjahat sejati yang tidak pantas memiliki suara dalam hal apapun karena dia telah tidur dengan Hailey dan menghamilinya saat Jordan sedang bekerja. Lauren merasa sangat sakit hati saat melihat kejadian itu. Ia lalu berdiri dan berkata, "Aku akan pergi sekarang." Hailey, yang berdiri di pintu, juga merasa cemburu setelah melihat pemandangan itu. Jordan Stelle, kau sebenarnya di sini untuk merebut pengantin wanita. Kaulah yang merusak kedua pernikahanku. Sepertinya ini semua yang kau lakukan. Hari ini, kamu sebenarnya di sini untuk merusak pernikahan Victoria dan kembali bersamanya. Victoria Clarke pasti sudah tidur dengan Russell Miller lagi selama periode ini. Namun, Anda sebenarnya juga memaafkannya. Kenapa kamu tidak memaafkanku saat aku tidur dengan orang lain, yang mana kamu memaafkannya? Itu tidak adil. Kamu benar-benar membuatku marah. Hailey dipenuhi dengan kemarahan. Ia mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan, tetapi ia merasa bahwa ia hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan oleh banyak wanita cantik. Dia merasa Jordan harus memaafkannya. Pada saat ini, Lauren sudah berjalan keluar dengan wajah datar dan bersentuhan bahu dengan Hailey saat dia berjalan melewatinya. Hailey tercengang melihat Lauren. Wanita yang cantik sekali. Ini adalah kali pertama Hailey bertemu Lauren, dan dia tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap kecantikannya. Di atas panggung, wajah Russell memerah dan pembawa acara pernikahan pun kehilangan kata-kata. Mulai sekarang, Russell, orang terkaya di Houston, akan menjadi bahan tertawaan kalangan bisnis kota. Russell berteriak, "Diam! Diam, kalian semua! Jordan Stelle, Victoria, hentikan apa yang kalian lakukan." Akan tetapi, Jordan dan Victoria mengabaikannya dan terus berciuman dengan penuh gairah. Mereka telah melalui banyak kesulitan bersama-sama, dan mereka tidak dapat menahan diri sama sekali sekarang. Russell sangat marah. Ia tidak bisa mentolerir tindakan melihat tunangannya mencium pria lain di depan semua tamu di pesta pernikahan mereka. "Ayo, pisahkan mereka berdua." Russell berteriak pada petugas keamanan yang disewanya. Ya. Petugas keamanan yang tinggi dan kekar itu segera mengambil tindakan dan naik ke panggung untuk menyeret Jordan pergi. Akan tetapi, saat mereka baru saja beraksi, bawahan Pablo dan Salvatore berhasil menaklukkan mereka. "Kemarilah, dasar berandal. Beraninya kau merusak suasana hati Tuan Jordan. Kau pasti ingin mati." Salvatore menangkap seorang petugas keamanan yang ingin menyerbu ke panggung dan memukulinya hingga babak belur. Yang lainnya juga mulai bertarung satu demi satu. Pernikahan berubah menjadi perkelahian kelompok. Semua antek Pablo adalah seniman bela diri elit dari Asia Tenggara. Meskipun petugas keamanan Russell juga cukup terampil, mereka jauh berbeda dari para petarung profesional ini. Melihat bawahannya tidak dapat mengalahkan anak buah Pablo, Russell menjadi marah dan segera menelepon polisi. Tak lama kemudian, polisi tiba di tempat kejadian, dan Jordan dan Victoria akhirnya berhenti berciuman. "Kalian semua, berhenti. Jongkok sekarang." Pada saat ini, bawahan Pablo dan Russell semuanya berjongkok. Russell, yang wajahnya memucat karena marah, berjalan turun dari panggung dan menunjuk ke arah Jordan. Ia berseru, "Tuan, ini orang yang datang bersama sekelompok orang untuk merusak pernikahan saya.
Tolong tangkap dia dan masukkan ke penjara. Salvatore, yang sedang berjongkok di tanah, berteriak, kami melakukannya semata-mata karena kami tidak bisa menoleransi tindakanmu, Russell Miller. Itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Stelle. Polisi itu berjalan mendekat dan bertanya kepada Jordan, apakah ini orang-orangmu? Tentu saja, Jordan tidak mau mengakuinya. Tidak. Apakah Anda terlibat dalam perkelahian itu? Polisi itu terus bertanya. Jordan menjawab, tidak. Lalu apa yang Anda lakukan setelah sampai di sini? Tanya polisi itu. Jordan melirik Victoria dan berkata, aku menciumnya. Polisi itu melirik Victoria dan merasa bahwa dia jelas-jelas adalah pengantinnya. Victoria buru-buru berkata, akulah yang memulainya. Polisi itu pun merasa agak tidak berdaya. Ia menatap Russell dan berkata, ini agak sulit ditangani. Jordan tidak melakukan hal yang melanggar hukum setelah dia tiba. Yang dia lakukan hanyalah mencium pengantin wanita, yang telah memulai ciuman itu. Itu tidak ilegal. Pada saat ini, mobil polisi lain tiba di pintu. Seorang pria yang mendominasi datang bersama banyak polisi. Banyak orang mengenalinya. Itu kepala polisi, Komisaris Louis. Komisaris Louis juga ada di sini. Komisaris Louis berjalan ke arah Martin dan berkata, Tuan Howard, saya mendengar perkelahian telah terjadi padanya, jadi saya langsung bergegas ke sana saat mengetahui Anda juga ada di sini. Apakah Anda baik-baik saja? Martin melambaikan tangannya dan berkata, ya. Setelah itu, Martin berdiri, menatap Jordan dengan marah, lalu berkata kepada Komisaris Louis, Louis, apakah kamu masih ingat Norman Clarke? Komisaris Louis berkata, tentu saja saya tahu. Dia adalah seorang programmer dan pengusaha yang luar biasa, tetapi sayangnya dia telah meninggal 11 tahun yang lalu. Martin berkata, Norman tidak mati. Saya menduga bahwa ayah dari pria ini, Jordan Stelle, adalah orang yang memenjarakan Norman. Di penjara. Martin sebenarnya mengatakan bahwa ayah Jordan telah memenjarakan ayah Victoria. Jordan memasang ekspresi kejam di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Martin, tetapi dia sudah menduga bahwa lelaki tua ini adalah kakek Lauren dan Brad. Dia tidak menyangka Martin akan melawannya pada pertemuan pertama mereka. Ya, Russell menimpali, jika Norman Clarke tidak meninggal, dia pasti telah dikurung di api penyucian oleh keluarga Stelle. Kalau tidak, mengapa dia tidak menunjukkan perhatian apapun kepada keluarganya selama 11 tahun terakhir? Dia bahkan tidak muncul ketika istrinya meninggal. Victoria juga tercengang. Ia menatap Jordan, berharap mendengar jawaban darinya.